Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan memaparkan materi pembelajaran mengenai toksisitas logam berat. Silahkan disimak baik-baik ya. Video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai 3 subpokok materi pembelajaran, yaitu tentang definisi logam berat, lalu yang kedua jenis-jenis logam berat, lalu yang ketiga sumber dari logam berat. Masuk ke subpokok pembahasan yang pertama, yaitu definisi logam berat. Logam merupakan salah satu dari 3 kelompok unsur yang dibedakan oleh sifat ionisasi dan ikatan, bersama dengan metaloid dan non-logam. Sedangkan logam berat merupakan logam yang mempunyai berat jenis, yaitu 5 gram per cm kubik atau lebih, dengan nomor atom antara 21, yaitu unsur skandium, dan nomor 92 yaitu unsur uranium dari sistem periodik bahan kimia yang dapat dilihat pada gambar di samping. Pada gambar ini terlihat garis diagonal dari unsur boron atau yang disimbolkan huruf B hingga ke polonium atau disimbolkan huruf PO, membedakan logam dari non-logam. Silahkan dilihat di gambar ini dengan baik-baik. Unsur dalam garis ini yaitu dari boron hingga ke polonium merupakan jenis metaloid, kadangkala disebut sebagai semi logam. Sedangkan unsur di kiri bawah dari boron hingga ke polonium merupakan jenis logam. Sedangkan unsur ke kanan atas dari boron hingga ke polonium merupakan jenis non-logam. Beberapa contoh logam terkenal yaitu aluminium, tembaga, emas, besi, timah, perak, titanium, uranium, dan zinc. Menurut Vogt tahun 1986, terdapat 80 jenis dari 109 unsur kimia di muka bumi ini yang telah teridentifikasi sebagai logam berat. Berdasarkan sudut pandang toksikologi, logam berat dapat dibedakan menjadi logam berat esensial dan non-esensial. Logam berat tergolong kriteria yang sama dengan logam lainnya. Hal yang membedakan yaitu pengaruh yang dihasilkan saat logam berat berikatan dan atau masuk ke dalam tubuh organisme hidup. Contohnya ketika unsur logam besi atau Fe masuk ke dalam tubuh, walaupun dengan kadar berlebihan, seringkali tidak menimbulkan dampak negatif bagi tubuh. Karena sejatinya unsur besi diperlukan dalam darah untuk mengikat oksigen. Lain halnya dengan unsur logam berat, baik itu logam berat beracun yang dipentingkan seperti tembaga atau Cu, bila masuk ke dalam tubuh dengan kadar yang berlebih akan menimbulkan dampak negatif terhadap fungsi fisiologi tubuh. Ketika unsur logam berat beracun seperti hidragirum atau Hg atau yang disebut dengan merkuri masuk ke dalam tubuh organisme hidup, maka dapat dipastikan organisme tersebut akan langsung mengalami keracunan. Selanjutnya, manfaat dari logam berat. Yang pertama digunakan untuk kerja sistem enzim, contohnya logam berat zinc, tembaga, besi, dan beberapa unsur lainnya seperti kobalt dan mangan.
Manfaat yang kedua digunakan dalam industri logam sebagai pelapis, pengeras, campuran logam, bantalan logam, pembuatan solder, baterai, ekstraksi logam mulia. Manfaat yang ketiga digunakan dalam industri kimia sebagai bahan antara pembuatan pigmen dan penstabil plastik. Juga sebagai pembuatan fungisida, cat, keramik, gelas, dan kertas dinding. Manfaat yang keempat digunakan dalam industri pertanian sebagai rodentisida, insektisida, dan herbisida. Manfaat yang kelima sebagai bahan aditif dalam bahan bakar bensin dalam bentuk timbal tetraetil yang berfungsi untuk meningkatkan daya pelumasan, juga meningkatkan efisiensi pembakaran sehingga kinerja kendaraan bermotor meningkat. Selanjutnya, logam berat dibedakan menjadi dua, yaitu logam berat esensial dan logam berat non-esensial. Logam berat esensial merupakan logam berat yang dibutuhkan oleh organisme hidup, namun apabila dalam jumlah yang berlebihan dapat menimbulkan efek racun seperti logam zinc, tembaga, kobalt, mangan, besi, dan selenium. Sedangkan logam berat non-esensial merupakan logam yang beracun atau toxic metal yang keberadaannya dalam tubuh masih belum diketahui manfaatnya. Seperti contohnya kadmium, timbal, merkuri, kromium, dan arsen. Logam berat ini dapat menimbulkan efek yang merugikan kesehatan manusia sehingga sering disebut sebagai logam beracun. Senyawa ini tidak dapat rusak di alam dan tidak berubah menjadi bentuk lain. Nah, berikut ini merupakan penggolongan logam beracun, dapat dilihat pada gambar di samping. Yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, logam beracun yang penting, contohnya kromium, arsen, timbal, merkuri, dan nikel. Lalu yang kedua, logam beracun yang kurang penting, contohnya besi, seng, selenium. Lalu yang ketiga, logam esensial dengan potensi beracun seperti aluminium dan emas. Lalu yang terakhir, logam dengan toksisitas berhubungan dengan terapi, yaitu logam barium. Selanjutnya, sumber logam berat. Yang pertama, bersumber dari alam, yaitu untuk logam timbal. Kadar logam timbal secara alami dapat ditemukan dalam bebatuan sekitar 13 mg per kilogram batuan. Logam timbal yang terdapat di tanah berkadar sekitar 5-25 mg per kilogram. Sedangkan di air bawah tanah atau groundwater berkisar antara 1-60 mikrogram per liter. Secara alami, logam berat Pb ini juga ditemukan di air permukaan. Contohnya di air telaga dan air sungai, kandungan logam beratnya berkisar 1 hingga 10 mikrogram per liter. Dalam air laut, kadar logam timbal lebih rendah dari air tawar. Tumbuh-tumbuhan termasuk sayur-mayur dan padi-padian juga dapat mengandung logam berat timbal. Ini berdasarkan penelitian yang dilakukan di Amerika, kadarnya berkisar antara 0,1 hingga 1 mikrogram per kilogram per berat kering. Secara alami, logam berat timbal juga ditemukan di udara yang kadarnya berkisar 0,0001 hingga 0,001 mikrogram per kubik. Kandungan ini merupakan kandungan alami tanpa adanya masukan logam berat dari industri ataupun dari bahan pencemar lainnya.
Secara alami, logam berat merkuri juga dapat berasal dari gas gunung berapi dan penguapan dari air laut. Sedangkan untuk logam kadmium, dilaporkan kandungan kadmium dalam air laut di dunia berkisar di bawah 20 nanogram per liter. Variasi lain, kandungan kadmium dari air hujan, freshwater, dan air permukaan di perkotaan dan daerah industri, kadmium pada kadar 10 hingga 4000 nanogram per liter, tergantung pada spesifikasi lokasi atau saat pengukuran larutan kadmium. Ini dari sumber WHO tahun 1992. Logam kadmium masuk ke dalam freshwater dari sumber yang berasal dari industri, air sungai, dan irigasi untuk pertanian yang mengandung kadmium akan terjadi penumpukan pada sedimen dan lumpur. Sungai dapat mentransport kadmium pada jarak hingga 50 km dari sumbernya. Selanjutnya, sumber logam berat dari industri. Industri yang berpotensi sebagai sumber pencemaran logam berat, terutama jenis timbal, yaitu semua industri yang memakai timbal sebagai bahan baku maupun bahan penolong. Contohnya industri pengecoran maupun pemurnian, di mana industri ini menghasilkan timbal konsentrat atau primary lead maupun secondary lead yang berasal dari potongan logam atau scrap. Selanjutnya pada industri baterai, industri ini banyak menggunakan logam timbal, terutama lead antimony alloy dan lead oxide sebagai bahan dasarnya. Selanjutnya pada industri bahan bakar, timbal berupa tetraethyl lead dan tetramethyl lead banyak dipakai sebagai anti-knock pada bahan bakar, sehingga baik industri maupun bahan bakar yang dihasilkan merupakan sumber pencemaran logam timbal. Selanjutnya pada industri kabel memerlukan logam timbal untuk melapisi kabel. Saat ini penggunaan timbal di industri kabel mulai berkurang, walaupun masih digunakan campuran logam kadmium, besi, kromium, dan arsenik yang juga membahayakan untuk kehidupan makhluk hidup. Selanjutnya industri kimia yang menggunakan bahan pewarna. Pada industri ini seringkali dipakai logam timbal karena toksisitasnya relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan logam pigmen yang lain. Logam ini sebagai pewarna merah pada cat biasanya digunakan red lead, sedangkan untuk warna kuning digunakan lead chromate. Demikian penjelasan materi tentang definisi, jenis-jenis, serta sumber logam berat. Untuk penjelasan materi selanjutnya mengenai toksisitas logam berat, akan saya jelaskan pada video pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.